Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad amma ba'd. Bapak Ibu guru dan rekan dan anak-anakku sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, seluruh staf yang hadir dalam kajian kajian duha di aula SMP SMA Putri Tahfiz plus Tahfiz Ibnu Umar. Semoga Allah selalu menolong kita, memberi hidayah dalam keseharian kita menempuh hidup sebagai orang yang beriman dan menggapai keridhaannya, keridhaan Allah dengan menapaki jejak Rasulullah SAW. Kajian kita Sirah Nabawiyah sudah sampai di halaman 546. Yang ada aplikasinya silahkan dibuka. Halaman aplikasi berbeda ya. Ada halaman PDF-nya, ada halaman aplikasinya. Ini halaman kitabnya di 546. Di mana ini adalah bagian dari sebab menolaknya kaum Quraisy diajak ke Islam oleh Nabi dengan alasan-alasan. Ini alasan ketiga. Alasan pertama adalah fanatik terhadap nenek moyang, agama nenek moyang, dan rasa takut yang tidak ada alasan. Kedua, fanatik kesukuan. Ketiga, kesombongan dan keangkuhan. Ini dasar dari semua manusia menolak Islam. Ya, di antara kategori ini ada tiga-tiganya. Ya, ada yang satu saja, ada yang nomor 2 dan lain-lain. Mungkin orang sekarang juga ada menolak Islam karena kesukuan, atau menolak Islam karena fanatik terhadap nenek moyang, ajaran nenek moyang. Atau yang ketiga ini kita akan bahas, di mana penulis Ustadz menurunkan ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 34, surat 2, di mana ayat tersebut berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka pun sujud. Sifat malaikat langsung sami'na wa ta'na. Kecuali iblis, ia menolak, menyombongkan diri, dan ia termasuk orang-orang kafir. Malaikat tidak punya nafsu. Allah ciptakan malaikat tidak punya nafsu. Oleh sebab itu saya pernah diskusi dengan seorang ateis, orang dekat. Dia bilang, kenapa malah Allah nggak ciptakan manusia bersifat tidak ada nafsu, jadi ada yang semua beriman. Saya bilang, ya Allah sudah menciptakan makhluk yang tidak ada nafsunya, yaitu malaikat. Kalau Allah samakan malaikat dengan manusia, untuk apa manusia? Keagungan pencipta Al-Khaliq ya, mampu menciptakan ciptaan yang ciptaan tersebut mampu menentangnya, dan dia bersabar. Ya,
Allah menciptakan ciptaan seperti kita ini bermacam-macam. Setiap orang punya kelebihan, punya kekurangan. Dan setiap orang dikontrol ruhnya, hatinya, geraknya, detak jantungnya. Begitu ilmu Allah. Ya itulah Allah. Kalau Allah cuma mampu ciptakan manusia yang baik saja, itu bukan Allah. Allah tuh maha pencipta. Hikmahnya ya ada yang dikasih hikmah kita, ada yang tidak. Di sini Allah habis menciptakan Adam, malaikat disuruh sujud. Ya. Dalam tafsir wa hadhihi karamatun azimatun minallahi ta'ala li Adam. Ya. Amtanna biha ala dzurriyyati. Dan ini adalah kemuliaan besar dari Allah Ta'ala bagi Adam, yang dengan itu dia menganugerahkan karunia kepada keturunannya. Adam dimuliakan sedemikian rupa. Bapak kita, nenek moyang kita itu Adam, bukan seorang pelaut. Adam itu nabi. Ya, kalau nyanyian waktu kecil ada yang dengar tuh, nenek moyangku seorang pelaut. Ya, itu di Indonesia. Tempat lain beda, ada yang Tijar. Makanya kalau orang Australia itu atau orang Yaman, dia mempunyai surname Carpenter, artinya blacksmith, tukang emas. Carpenter, tukang kayu. Ya, goldsmith, tukang emas. Blacksmith, tukang besi. Sama orang Yaman, ya. Misalkan Fulan bin Abdad, Abdad itu tentara. Sukar, mungkin dulunya Sungkar, ya baik, banyak mirip-mirip gitu, ya. Ini turunan dari Nabi Adam sampai kita sekarang. Allah muliakan Adam dan turunannya, karena di sini Allah ya memuliakan Adam dan turunannya bagi yang sesuai dengan Adam. Kalau dosa bertobat. Ya, jangan putus asa dosa. Adam tidak ada pengaruh di surga kecuali syaitan ini pengaruhnya. Dan larangan cuma satu, yaitu jangan mendekati pohon. Itu dilanggar, satu-satunya larangan ya itu dilanggar, itulah sifat manusia. Ya, begitu. Haitsu akhbara annahu ta'ala amara al-malaikata bis-sujudi li Adam. Yaitu bahwa dia memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam. Wa qad dalla ala dzalikal ahadits aidan katsiratun minha hadisun ya syafa'atil mutaqaddam. Dan banyak hadis juga menunjukkan hal ini, di antaranya hadis syafaat yang telah disebutkan sebelumnya. Ya, Mufassir Ibnu Katsir menyebutkan hadis syafaat di mana manusia seluruhnya mencari penyelamat, datang ke Adam, datang ke Musa, datang ke Isa dan lain-lain, akhirnya datang ke Nabi Muhammad SAW. Begitu. Mufassir yaitu Al-Imam Al-Hafiz Abu Fida Ibnu Katsir meneruskan, wa hadisu Musa alaihissalam, Rabbi arini Adam alladzi akhrajna wa nafsahu minal jannah. Musa itu nabi yang kritis. Ya, dalam bab-bab tentang Musa, hadis-hadis sahih banyak menjelaskan tentang beliau. Di mana beliau berdebat dengan Adam, di mana dia melawan malaikat maut, ya, malaikat maut datang dipukul dan lain-lain. Nah, ini hadis ya. Wahai Rabbku, perlihatkan kepadaku Adam yang telah mengeluarkan kami dan dirinya sendiri dari surga. Coba kritisnya Nabi Musa alaihissalam. Bukan bapak kami, bukan nenek moyang kami, tapi wahai Rabbku, ini hadis ya. Rabbi arini Adam alladzi akhrajna wa nafsahu. Ya, yang mengeluarkan diri kami nih, ya, dan dirinya. Maka ada perdebatan Adam dan Musa alaihissalam. Ya, di mana ya Musa berdalil dengan kenapa engkau begini-begini. Adam memenangkan perdebatan itu.
Mengapa engkau menyalahi aku yang telah ditakdirkan 50.000 tahun sebelum penciptaan, dan dengan dikeluarkannya aku ke bumi engkau jadi nabi? Maka Musa alaihissalam diam. Ini nggak ada di sini ya, tempat lain. Begitu. Nah, ini bab ini dikemukakan oleh Ustadz ayat ini dalam rangka menjelaskan ya bahwa ada yang namanya iblis laknatullah disuruh sujud tapi dia nolak, begitu. Mereka banyak penjelasan banyak tentang dia ya, tentang iblis laknatullah ini, tentang bahwa dia menyombongkan diri ya, aba wastakbar, merasa dia dari api, banyak ya alasannya. Sebagaimana jin telah berbuat kerusakan dan menumpahkan darah, dan dia mengkritiki ya tentang penciptaan Adam ya, begitu. Banyak sekali, panjang, kita nggak akan habiskan di sini ya. Dan bagaimana proses Nabi Adam diciptakan, iblis mengintai ya, begitu. Dan proses Adam juga diciptakan, iblis ini langsung mengamati dan sudah dendam. Makanya pada saat disuruh sujud tidak seperti malaikat ya. Malaikat bertanya dalam hati ketidaktahuan ya. Tapi kalau iblis menolak karena dia merasa tahu tentang Adam, dari asal penciptaannya dari tanah ya, begitu. Dan ketika kesombongan itu muncul dalam dirinya, Allah mengetahui hal tersebut darinya. Falamma waqa'a dzalikal kibru fi nafsihi attala Allahu ala dzalika min. Ketika kesombongan itu muncul dalam dirinya, Allah mengetahui hal tersebut. Jadi semua diketahui oleh Allah. Bukan Allah nggak tahu ya, iblis akan begitu. Ya, hikmahnya terserah Allah. Gak usah banyak bertanya dalam bab hal-hal yang ya, jangan takalluf. Ya, begitu. Dan yang paling penting adalah sifat iblis yang sombong, aba wastakbar. Ini yang penting kita hindari sebagai manusia. Ya, karena kita juga anak Adam. Begitu. Dan iblis juga mengetahui ya bahwa Allah menciptakan Adam ya, tanahnya tubuhnya dari tanah. Dan juga iblis mengetahui kelemahan-kelemahan Adam. Oleh sebab itu dia sombong. Kita tidak akan menghabiskan tentang kesombongan iblis ya. Di sini yang penting adalah bagaimana efek iblis ini jangan kita ikuti. Di sini Ustaz menulis tidak diragukan lagi bahwa kesombongan dapat mengantarkan seorang kepada kekufuran. Rasulullah SAW telah mendefinisikan kesombongan dengan sabdanya, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Ya, apa arti kesombongan? Definisi kesombongan adalah menolak kebenaran ya, batarul haq wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain. Iblis laknatullah merendahkan anak Nabi Adam, padahal perintah sujud dari Allah ya, dan dia menolak kebenaran, padahal kalau Allah perintah itu firman yang tidak boleh ditolak. Ini tepat. Dia menolak kebenaran bahwa Allah telah berfirman, dia tolak. Dan merendahkan, ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik darinya. Jika ada kita masih berasa lebih baik dari orang lain, maka kibir itu ada. Dasar-dasar kesombongan ya. Dan ini menunjukkan kerusakan hati ya. Sarhul hadis ya. Hadis ini disarahkan al-kibru 'alan nasi
minas sifatil lati tadullu ala fasadil qulub. Sifat sombong terhadap manusia termasuk sifat-sifat yang menunjukkan kerusakan hati, fasadul qulub. Hati-hati ya anak-anakku sekalian. Ya, penyebabnya banyak. Boleh jadi kecerdasan, kecantikan, kesehatan, harta, ilmu, anak, ya, struktur atau kebangsawanan, kesukuan dan lain-lain. Syaitan mempunyai pintu-pintu kesombongan untuk menjerat kita. Ya. Hadis dan ini menjelaskan konsep di kalangan manusia terkait dengan penampilan yang baik, yang mungkin bagi sebagian orang tercampur aduk hingga dianggap sebagai kesombongan. Tapi juga harus hati-hati, jangan mengecap orang, jangan seuzon pada manusia. Ya. Wa hadza hadisun yudahu ba'dal mafahimi 'inda nas, ya, al-muta'allaqah bi husnil hayati allati rubbama takhtalitu 'indal ba'di bi annaha minal kibir. Hati-hati, jangan menyampulkan oh ini orang pakaiannya bagus, mahal, oh sombong ini. Mobilnya bagus, mahal, sombong. Tidak boleh, ya. Kenapa? Di sini dijelaskan oleh pensarah anna rajulan, ya ada hadis dari Abu Hurairah, anna rajulan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa kana rajulan jamilan. Ya, jamilan. Ya. Hadis dalam diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa seorang laki-laki datang pada Nabi SAW dan dia adalah laki yang tampan, ya, memiliki penampilan yang bagus, ay sahibah hayati hasanah. Lalu yang berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya aku adalah laki-laki yang menyukai keindahan, ketampanan, dan aku telah diberi darinya apa yang kau lihat. Ya mungkin pakaiannya bagus, minyak wanginya 10 meter sudah kecil. Ada nggak? Tuh, nggak ada ya. Ada mungkin. Ya, saya suka ada. Kalau lewat orang Arab, saya cium itu di 3 meter belum datang, wanginya sudah ke saya. Saya lihat ini orang Arab nih. Ya. Ada juga yang wanginya bukan wangi, bikin nyesek. 4 meter udah kecil. Beda-beda minyak wangi. Faqala ya Rasulullah, anni rajulun ya hubbiba ila jamal wa atitu minhu ma'tara. Dia tampakkan dirinya ketampanan, bajunya mungkin mewah, ya. Aku orang yang menyukai ketampanan, atau wanita, kalau wanita mungkin kecantikan, keindahan bajunya dan lain mahal, terbuat dari sutra mungkin, kalau perempuan boleh ya. Ya begitu, sebagaimana engkau lihat. Ya. Ai habbaballah ya ilayya kullu hayatin hasanatin jamilatin wa minhu ma razaqani Allah bih. Ya, Allah telah Allah telah menjadikan aku mencintai penampilan yang baik, indah, ya, dan termasuk dia adalah apa yang Allah kurniakan. Dia ngaku itu kurnia dari Allah, bukan ini hasil karyaku, ini hasil kerjaku. Bukan, dia ini bertauhid. Tawadu maksudnya ini dari Allah. Tapi memang dia nikmati benar untuk dirinya. Gitu. Tapi ada pertanyaannya, dan ini jujur, hatta ma'ahibu an yafuqani ahad. Hingga aku tidak suka jika ada seorang pun yang mengungguliku. Itu lebih tinggi dariku dan lebih bertambah dalam ketampanan. Ya'alu alayya wa yazidu fi jamal. Jadi nggak senang begitu. Ini jujur ya. Amaqala bisiraki na'li wa imma qala bisi'i na'li. Entah ia berkata dengan tali sandalku atau ia berkata dengan jepitan sandalku. Ini perawi agak dalam sini agak ragu. Atau na'li sandal atau su'un, ya ini masalah bahasa ya. Ada tali yang melintang atas punggung kaki saat memakai sandal tempat jalan dan lain-lain. Penjelasan saja. Maksudnya aku suka unggul dalam ketampanan dan penampilan baik yang Allah ciptakan beraku, dan aku tidak suka didahului oleh siapapun. Apakah itu termasuk kesombongan? Ini yang penting sini pertanyaannya. Ini gitu.
Dan dijelaskan al-kibru sombong adalah kondisi di mana seorang membesarkan dirinya, merasa bangga dengan kelebihannya yang dimilikinya, meremehkan manusia, menganggap mereka kecil, dan merasa lebih tinggi dari orang-orang yang seharusnya ia bersikap rendah hati kepada mereka. Beliau bersabar, tidak, tapi semua itu adalah menolak kebenaran. Orang ini masih berasa ya dia pengen seperti ini dan gak ada yang nyaingin. Apakah itu sombong? Ya, panjang penjelasannya. Dan Nabi menjawab, la walakin al-kibra man batiral haq. Tidak, tapi semua itu adalah menolak kebenaran. Jadi seorang yang tampil indah, rezekinya dari Allah, dia tunjukkan ya bahwa dia mampu, bukan belaga ya. Ada orang-orang sekarang yang memakai pakaian yang tidak pantas dia pakai. Susah hidupnya, ibunya juga susah, bapaknya susah, dia ya HP-nya beda, bajunya beda, ya sesuaikan saja. Dan juga nggak boleh orang kaya yang mampu dia belaga miskin, nggak boleh menampakkan kemiskinan, ya merasa tawadu. Ya, bajunya ratusan juta tapi pakai pakaian compang-camping, itu nggak boleh juga. Tidak boleh berbohong, nikmati boleh. Ini karena rezeki itu apa yang kita pakai dan yang apa yang kita makan. Kita pakai sampai habis, lusuh, buang, atau kasih orang. Apa yang kita makan? Makan, telan, terus buang air. Itu rezeki yang asli. Kalau mobil dan lain-lain bisa milik kita, bisa milik warisan orang, anak kita. Atau bisa diambil orang. Atau bisa kita jual. Itu selain apa yang kita pakai sampai hancur dan makan, itu bukan rezeki yang hakiki. Gitu. Jadi di sini dibenarkan. Tidak, tapi sombong itu adalah menolak kebenaran. Makna sombongan yang dimaksud adalah batrul haq, menolak kebenaran, yaitu menolak kebenaran, menolaknya dan menjauh darinya. Ya ini sesuai dengan iblis laknatullah. Ya. Al-maksud wa batrul haq ay rafdul haq wa radduhu wal bu'dan. Yaitu apa? Menolak kebenaran, ya, dan menjauhi darinya. Begitu. Hati-hati. Kebenaran bisa datang dari orang yang kita tidak senangi, tapi itu kebenaran, maka harus diterima. Ya. Kalau dia niatnya nasihat, ya, begitu. Dan ya, ikhtiqaruhum, ya, ghamtun nas, ya, yaitu merendahkan manusia dan menghina mereka, gitu. Ini panjang, kita cukupkan situ. Sekarang tadi itu dah mengenai hal lain dalam masalah kesombongan, ya. Orang yang membawa kesombongan sampai matinya itu bahaya keimanannya dan tempatnya nanti, ya. Di mana dijelaskan dalam hadis lain, ya, sifat sombong akan membawa orang ke neraka, ya. La yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu habbatin min khardalin min kibar. Ya, tidak akan masuk surga siapa saja ya yang di hatinya ada ya habbah seperti zarah, seperti biji sawi kalau terjemahan lamanya, min khardalin minal kibar, yang ada di hatinya ke kibar, sombongan. Ya, hadis ini masyhur, kita bisa dapatkan di mana saja. Penjelasan hadis ini masuk di bab iman, ya. Karena apa? Iman itu sababul najati minan nar wal fauzi bil jannah. Iman adalah sebab keselamatan dari neraka dan keberuntungan mendapatkan surga. Jadi kalau orang Islam makin bertakwa, dia nggak memikirkan, oh saya nggak membunuh manusia, saya nggak mencuri, saya nggak berzina, tapi sudah masuk ke dalam inner side, ya, di dalam dirinya, hatinya, dia mengolah hatinya. Ya.
bukan karena dia nggak membunuh orang, ya, nggak minum khamar, nggak berzina dan lain, dia tenang, ya. Tapi dia lupa dirinya, ada sifat sombong, walaupun sebesar zarah, ya, begitu. Dalam hadis ini Nabi mengabarkan bahwa tidak akan masuk neraka dan tidak akan kekal di dalamnya seorang pun yang di dalam hatinya terdapat seberat biji sawi dari keimanan. Dan juga jangan mudah-mudah menyalahkan orang. Oh, ini menunjukmu, ya. Ta'yin itu menunjuk orang. Ini calon neraka nih. Karena dia mungkin khamar dan lain-lain, ini calon neraka. Ini masuk neraka nih dia. Tidak boleh. Karena Allah telah menjanjikan dalam suatu hadis yang maknanya ya tadi, ya. Yakhabirun Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu la yadkhulun nara wa la yakunu, ya, muhalladan fiha ahadun fi qalbi mithla habbi, ya, mithqalan habatin khardalin minal iman. Sama, kesombongan sebesar biji sawi dia akan memasukkan ke neraka, dan keimanan yang sebesar biji sawi yang ada di hatinya dia akan menyelamatkan dari neraka atau dia masuk jannah. Mungkin ada proses sebelum itu. Jadi di sini jangan suka sombong juga, mentang-mentang kita sholat malam, puasa dan lain-lain, menjalankan syariat, menilai orang mudah, ini calon neraka, nggak boleh. Nah, ini nggak akan diampuni dosanya nih orang ini kayak gini nih. Apalagi berhubungan dengan dirinya. Karena dirinya disakiti mungkin difitnah, digibahin, langsung itu orang udah pokoknya musuhin saya, masuk neraka gitu. Ya. Nah, wa hadza min azimi fadlillahi ala mu'minin yunajjihim. Ini adalah merupakan bagian dari besarnya karunia Allah kepada orang yang beriman. Karena dia menyelamatkan mereka dengan iman mereka meskipun dia menghisap amal-amal mereka terlebih dahulu. Kemudian memasukkan mereka dalam surga dengan karunia dan rahmatnya. Ya, anak-anakku sekalian, hati-hati, jaga hatinya, jangan sombong mendahului Allah. Orang di muka bumi ini bisa tobat. Fir'aun aja masih diajak tobat, padahal udah ngaku Tuhan. Ya, Musa diutus qaulan layyinan, dengan kata-kata yang lembut, ya, bukan kata-kata kasar, demo, tidak, ya, agar dia masuk Islam. Yang istrinya masuk Islam, Asia, karena menyaksikan peperangan antara tentara Firaun, tukang sihir, dan Musa alaihissalam. Ya, Firaunnya tidak masuk Islam, tapi istrinya yang menonton peperangan itu justru masuk Islam. Ya, mengakui kebenaran Robnya Musa alaihissalam. Firaun mengira Asia nonton pertarungan itu, ya, Asia sedang mensupport suaminya dan tukang sihirnya, padahal dia sedang berharap-harap Musa memenangkan pertandingan antara tukang sihir dan Musa alaihissalam. Boleh jadi dakwah kita tidak diterima sama orang yang kita ingin dakwai, tapi mungkin, ya, misalkan kita mendakwakan paman kita atau bibi kita atau ponakan sepupu kita, boleh jadi dia nggak masuk apa yang kita mau, tapi temennya yang dengar, pembantunya di situ, tadi ibu adik ngomong apa, saya senang itu, begitu, ya. Jadi tidak ada salahnya dakwah, walaupun yang kita tuju hadap itu target, ya, yang kita tuju justru nggak mau ikut kita, tapi orang yang nonton, yang lihat, ya, yang dengar, pada saat kita berdakwah justru dia yang masuk atau mengikuti dakwah kita, gitu, ya. Dan al-kibir adalah membesarkan diri dan memandang kedudukan diri lebih tinggi daripada kedudukan orang lain, dan hal ini tidak layak kecuali bagi Allah. Ingat, al-kibir punya Allah saja, karena nggak ada yang nyaingin Allah, benar-benar hakiki kebesaran. Makanya kita sholat Allahu Akbar, tidak ada yang akbar selain Allah, ya. Ada orang namanya Ali Akbar, harus ganti itu, ya, itu menyaingi sifat Allah, ya. Wal kibr al isti'zamud dzat wa ru'yatu
qadriha fawqa qadril akharin wala yanbaghi hada illa Allah taala. Ya, jadi nggak boleh sifat sombongan itu punya Allah, ya, karena hanya dirinya yang mampu menciptakan alam semesta, menciptakan malaikat, menciptakan iblis. Iblis ngaku bahwa dia diciptakan dari api. Ada orang yang ngaku diciptakan oleh Allah, itu lebih buruk dari iblis. Iblis ngaku, iblis dialog dengan Allah. Ya khalaqtani, dia ngaku bahwa Allah itu pencipta, tapi di hatinya terdeteksi oleh Allah dia mempunyai sifat kibar. Ya, begitu. Jadi adik-adik, ini ayat yang berat, ya. Di sini jelaskan habbata khardalin diterjemahkan biji sawi. Ya, biji sawi itu sangat kecil. Dan ini menunjukkan bahwa sedikit saja dari semua itu jika berada dalam hati maka menjadi sebab tidak maksudnya ke dalam surga. Efeknya bukan besarnya. Karena kita sombong menyayangi sifat Allah. Kita nyiptakan diri kita juga enggak. Apakah kita menciptakan diri kita? Tidak. Apakah ayah kita, ibu kita menciptakan kita? Tidak. Itu cuma sebab. Ya, berdoa, ya Allah jadikan anakku yang akan lahir ini baik, ya, tubuhnya, fisiknya sempurna, akhlaknya sempurna, dan masuk jannah. Itu doa saja. Ya, tergantung Allah. Mungkin Allah menciptakan, ya. Jangankan kita, nabi-nabi saja ada yang dicoba dengan anak. Pengennya anak soleh, yang lahir anak toleh. Nabi Nuh alaihissalam. Ya, yang penting usaha Nabi Nuh alaihissalam 910-an tahun mendakwai keluarga dan masyarakatnya. Dan dari hadis ini juga bahwa ditetapkan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Sehingga kita mungkin lagi down, ya, lagi imannya lagi rendah, ya, atau lagi sedikit bertambah lagi rendah, ya, kita bangkit lagi. Jangan terus rendah sampai hilang. Ya, itu hati-hati. Ya. Dan kenapa iman kita rendah? Karena maksiat, ya. Yanqusu bil ma'siyah. Dan kenapa iman kita naik? Karena kita rajin melaksanakan taat pada Allah. Ya, wa yazidu bi taatillah. Dua ini menyebabkan iman itu naik dan turun. Kesombongan bahaya jika dibawa terus sampai mati. Ya, begitu. Dan tidak ada alasan kita untuk menyombongkan diri. Karena kita nggak punya apa-apa. Adakah anak lahir dengan, ya, baju dan celana lengkap? Hatta Nabi Isa alaihissalam. Padahal penuh karomah. Tidak diberitakan bahwa Nabi Isa lahir dengan baju, celana, jubah. Tidak, kita polos. Sebagaimana nanti kita akan dibangkitkan di yaumil qiyamah, ya, telanjang bulat dan belum disunat. Ya, sehingga Aisyah bingung. Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bukankah itu memalukan, ya, secara makna begitu. Ya, masalah bab yang kita sedang hadapi sudah lebih dari itu. Jadi nggak ada ngelirik kanan, lirik kiri, fokus semua. Seperti orang lagi kebakaran, rumahnya kebakaran, dia sudah lihat keluarganya meninggal, dia mungkin baru mandi, lihat keluar, dia nggak sempat pakai jilbab dulu, pakai niqab, hias dulu, keburu kebakar dia akan keluar dengan keadaan apa adanya, handuk atau tidak pakai apa-apa. Dan itu uzur syar'i. Ini harus difahami, fikih darurat. Fikih darurat, jika seorang ukhti yang biasa nutup niqab dan lain-lain lengkap, begitu kebakaran yang telah mengancam jiwanya, dia keluar apa adanya, ya, begitu. Nggak boleh, wah saya orang muslimah, saya nggak mau aurat saya terdedah, begitu. Dalam darurat boleh, selamatkan jiwa dulu, ya. Ini dibolehkan. Makanya kita paham fikih sedikit-sedikit dan diamalkan. Fikih ajaran Islam itu sesuai fitrah. Makin banyak kita memahami ajaran Islam yang sahih, ya,
Quran, paham tafsir yang benar, hadis, paham syarahnya yang benar, itu akan memudahkan hidup kita. Begitu. Dan jangan khawatir ya, kalau sudah memegang Quran dan Sunnah, walaupun seluruh orang di lingkungan kita tidak mengamalkan, biarkan saja. Coba kalau kita punya detektor hati kegelisahan, kita punya ini, ada aplikasi ya, yang mungkin nggak akan ada. Kita akan deteksi ini orang stresnya kayak gini. Oh, dia pantesan dia berbuat bidah. Detek lagi satu orang, oh tinggi banget nih kegelisahan. Oh, dia baru berbuat syirik. Oh, dia baru melawan ayah ibunya. Ya, begitu. Atau kita deteksi sendiri. Oh, banget gundah gulana sekali saya. Oh, saya baru saja bermaksiat ini itu. Tapi tidak ada. Tapi Allah kasih detektor pribadi. Nggak usah mikirin orang. Yaitu hati. Hati kita, kalau kita menentang satu ayat yang Allah telah tetapkan dan itu benar, dan kita baca ilmu yang benar, terus kita langgar, pasti ada getaran hati, tidak senang, takut dan lain-lain. Atau melanggar hadis yang sahih hasan, pasti ada getaran hati. Itu detektor untuk diri kita. Jangan detektor untuk diri kita digunakan untuk yang lain, terhadap kita longgar. Ini enggak, ini namanya tajassus, memata-matai saudara. Gunakan untuk peka terhadap diri kita sendiri. Ya, kita nggak ditanya tentang orang lain hatinya. Ya, jadi ini, wah, saya udah mulai sombong nih dengan berbuat seperti ini dan itu. Sebagaimana Abu Zar, kalau nggak salah dihukum oleh Rasulullah, ya Abu Zar, di dirimu masih ada jahiliyah. Dia memanggil budaknya, wahai anak ibu yang hitam. Ya, secara makna seperti itu, mungkin kita hadirkan hadisnya secara lengkap, matan dan sanadnya. Lalu ya Abu Zar, dia di dirimu masih ada jahiliyah. Dia merendahkan budaknya. Sejak itu Abu Zar tobat, minta maaf dan lain-lain, dan semua pakaiannya sama budaknya, makannya dan lain-lain, tidak membedakan sedikit. Dan ini hukum Islam. Kalau punya budak, dia makan apa yang kita makan, ya, dia pakaian apa yang kita pakai. Bukan budak tuh dari karung, goni dan lain, kita pakai baju sutra atau yang perempuan, tidak. Ya, kalau pembantu gimana? Pembantu bukan budak, dia punya gaji. Dia kalau mau cakep ya beli baju yang untuk dia. Ya, beli perhiasan kan dia kasih gaji. Ingat, pembantu bukan budak, dia merdeka. Demikian, semoga pelajaran yang singkat ini bermanfaat untuk diri saya, keluarga dan ikhwah sekalian dan anak-anakku sekalian, agar diamalkan. Dan ini pelajaran yang berat, dan diamalkan sampai kita ketemu Allah dengan tidak ada sombong sedikit pun di hati kita. Ya, qalbun salim. Kita berhadapan dengan Allah, di mana la yanfa' mal wala banun illa atallah biqalbin salim. Ya, nggak akan manfaat itu harta dan anak, kecuali orang yang datang dengan hati yang selamat dari syirik, ya, syirik besar, syirik kecil, syirik khafi, dan dari bid'ah kufriyah dan ghairi kufriyah, dan dari dosa-dosa besar. Ya, kita sudah tobat sebelum kita menghadap Allah. Bahkan dosa kecil demikian, kita tobat seluruh dosa. Karena kita tidak tahu, kadang kalau kita berdosa, kita nikmati dosa itu seakan-akan sudah biasa. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.